Salve saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Semoga selalu sehat, berkelimpahan berkat Tuhan. Di video kali ini kita akan belajar memahami pengajaran dari Romo Bayu Aji mengenai tanda salib. Untuk itu sama-sama kita saksikan. Tanda salib yang dipakai dalam gereja Katolik itu ada dua macam, cara barat dan cara timur. Cara barat disebut juga cara menurut ritus Romawi atau ritus Latin. Sementara itu, cara timur itu menurut ritus-ritus timur, terutama ritus Bizantin. Mari akan saya bahas perbedaannya seperti apa, persamaannya seperti apa. Tanda salib yang akan saya bahas pertama adalah tanda salib secara barat. Tanda salib itu dibuat dengan cara demikian. Pertama, posisi tangan. Posisi tangan yang normal menurut adat liturgi Latin adalah seperti ini. Silakan Anda lihat posisi tangan saya. Jadi 5 jari seperti ini, lurus semuanya, termasuk juga jempol atau ibu jari, silakan dilihat. Inilah posisi yang umum normatif di dalam liturgi Latin atau liturgi Roma untuk membuat tanda salib. 5 melambangkan 5 luka Yesus. Ini posisi tangannya. Kemudian saya akan ajarkan bagaimana cara membuatnya. Meskipun sebenarnya di Indonesia kita semua, hampir semua bisa membuat tanda salib cara Latin, karena memang tradisi liturgis kita di Indonesia adalah liturgi Latin. Maka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah cara Latin yang asli, cara Latin yang murni. Mungkin akan ada beberapa variasi, tapi yang saya ajarkan di sini adalah cara Latin yang murni, yang menurut liturgi Latin. Memang seperti itulah. Dahi, dada, kemudian kedua bahu. Bahu yang disentuh yang mana dulu? Bahu yang sebelah kiri. Kemudian baru bergerak menuju kepada bahu kanan. Kita semua tahu karena di Indonesia kebanyakan atau semuanya, hampir semuanya itu ritus Latin. Hampir tidak ada Katolik ritus Timur di Indonesia. Itu cara Latin, cara Romawi, sebut saja cara pertama. Sekarang saya jelaskan cara yang kedua, yaitu cara Katolik Timur. Posisi jarinya agak berbeda, karena posisi jari di sebelah timur harus dibentuk seperti ini. Silakan diamat-amati posisi jari saya. Jadi posisi jarinya adalah 3 jari itu menyatu, yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol atau ibu jari itu menyatu seperti ini. Kemudian 2 jari itu menekuk ke dalam, yaitu jari manis dan jari kelingking. Jadi ketika orang-orang Katolik Ukraina misalnya membuat tanda salib, mereka akan atas, bawah, kanan, kemudian baru kiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti itulah cara membuatnya. Ini berkebalikan dengan ritus barat. Kemudian juga ada sedikit perbedaan dalam posisi bawah. Kalau ritus barat itu normatifnya ada di dada, normatifnya. Namun kalau ritus timur, Katolik Timur, itu normatifnya ada di pusar. Jadi pada umumnya mereka membuat tanda salib dengan menyentuh pusar atau antara dada dan pusar, sekitar itu, diafragma kira-kira. Namun yang dimaksudkan pada umumnya adalah pusar untuk menghormati inkarnasi Sang Putra. Posisi jari di dalam cara timur itu punya makna. 3 jari yang menyatu itu melambangkan Tritunggal. Kemudian 2 jari yang menekuk itu melambangkan Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Kemudian kalau ada orang bertanya, Rama, yang Katolik yang mana sebenarnya? Saya mau katakan dua-duanya cara Katolik. Hanya yang pertama cara Barat, Katolik Latin, Katolik Roma. Yang kedua cara Timur, Katolik Timur, terutama Katolik Bizantin, contohnya Katolik
Ukraina. Pertanyaan bisa berlanjut, kalau kita di Indonesia sebaiknya pakai yang mana, Romo? Saya punya dua jawaban. Kalau kita sedang mengadakan doa bersama, liturgi resmi, sebaiknya menggunakan cara pertama. Maka kalau Anda doa rosario bersama, buatlah cara Latin, cara yang biasa seperti kita lakukan di Indonesia. Namun, seandainya Anda sedang berdoa pribadi, silahkan menggunakan cara Timur juga, karena itu merupakan kekayaan Gereja Katolik juga. Loh, apakah boleh, Romo? Boleh-boleh saja. Saya sering, bahkan sangat sering dalam doa-doa pribadi, saya menggunakan cara Timur dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tapi kalau saya sedang memimpin doa, apalagi memimpin perayaan Ekaristi atau kurban misa, saya pasti menggunakan cara Barat, cara Latin, karena memang itulah yang normatif, supaya juga umat tidak dibingungkan. Ada catatan bahwa cara tanda salib menurut liturgi Timur itu bukan eksklusif milik Gereja Katolik, karena juga digunakan oleh gereja-gereja Ortodoks, baik yang Ortodoks Oriental maupun yang Ortodoks Timur. Jadi sebenarnya itu merupakan kekayaan Gereja Timur. Jadi sebenarnya bukan hanya yang Katolik, karena Gereja Timur bukan hanya Gereja Katolik. Ada Gereja Katolik Timur, ada Ortodoks Timur, ada juga Ortodoks Oriental, bahkan juga ada Gereja Timur Assyria. Mereka yang bertradisi Timur menggunakan tanda salib seperti itu. Namun itu juga milik Gereja Katolik, karena Gereja Katolik ada yang menggunakan ritus Timur. Jika ada orang yang mengajarkan selain cara ini, apakah salah, Romo? Persoalannya bukan salah atau benar. Yang saya ajarkan di sini merupakan yang normatif. Ada yang mencampur adukan kedua tradisi. Mungkin kekurangan pengetahuan, kekurangan wawasan, tapi juga bisa kreativitas. Kalau saya pakai jari 3 boleh nggak, Romo? Silakan saja. Jari 1 boleh nggak, Romo? Silakan saja. Sejauh itu dapat dimaknai dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan hakikat tanda salib itu sendiri. Tapi menurut saya, saran saya, ikutilah yang cara Barat begini, cara Timur begini, tanpa dicampur adukan, karena justru itu dengan demikian kita menghargai warisan liturgis Gereja Katolik yang dari abad ke abad dilanjutkan dan diteruskan. Bagian terakhir, saya mau memberikan catatan mengenai beberapa tanda petik hoax, kabar bohong yang mengajarkan cara membuat tanda salib yang benar. Bahkan ada gambar atau foto Paus Fransiskus, ada arah gerakannya dan lain sebagainya. Itu hoax, karena sebenarnya Bapak Suci Paus Fransiskus membuat tanda salib menurut cara Latin, dan gerakannya pun seperti yang standar liturgi Latin. Anda boleh cek pada saat beliau mengadakan misa, lihat posisi tangannya, lihat gerakannya, itu gerakan Latin, cara Latin yang sangat standar, seperti yang sudah saya sampaikan di bagian awal tadi. Yang paling penting dari cara membuat tanda salib adalah Anda membuatnya dengan penuh iman. Itu tadi adalah teknik cara membuatnya. Kalau sudah bisa, yang paling penting bukan caranya, tapi bagaimana Anda mengimani sungguh-sungguh salib sebagai tanda iman yang agung dan juga sebagai kesaksian iman. Bahkan hanya dengan membuat tanda salib yang khidmat, orang yang melihatnya bisa sangat tersentuh. Shalom Aleichem.